5, 4, 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang kinerja dan penilaian prestasi kerja. Pengertian kinerja. Kinerja dalam organisasi merupakan jawaban dari berhasil atau tidaknya tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Para atasan atau manajer sering tidak memperhatikan kecuali sudah sangat buruk atau segala sesuatu menjadi serba salah. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja. Menurut Robert L. Mathis dan John H. Jackson tahun 2001 halaman 82, faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja individu tenaga kerja yaitu 1. Kemampuan mereka, 2. Motivasi, 3. Dukungan yang diterima, 4. Keberadaan pekerja yang mereka lakukan, 5. Hubungan mereka dengan organisasi. Selanjutnya, konsep penilaian kinerja. Menurut Bernardin dan Russell, a way of measuring the contribution of individual to their organization. Penilaian kinerja adalah cara mengukur kontribusi individu atau karyawan kepada organisasi tempat mereka bekerja. Menurut Cascio, penilaian kerja adalah sebuah gambaran atau deskripsi yang sistematis tentang kekuatan dan kelemahan yang terkait dari seseorang atau suatu kelompok. Menurut Bambang Wahyudi, penilaian kinerja adalah suatu evaluasi yang dilakukan secara periodik dari sistematis tentang prestasi kerja atau jabatan seorang tenaga kerja, termasuk potensi pengembangannya. Menurut Henry Shimamura, penilaian kinerja adalah proses yang dipakai oleh organisasi untuk mengevaluasi pelaksanaan kerja individu karyawan. Selanjutnya yaitu metode penilaian kinerja. 1. Rating scale. Rating scale merupakan bentuk penilaian prestasi kerja yang tertua dan paling banyak digunakan. Pada metode ini, evaluasi subjektif dilakukan oleh penilai terhadap prestasi kerja karyawan dengan skala tertentu dari rendah sampai tinggi. 2. Checklist. Metode penilaian checklist dimaksudkan untuk mengurangi beban penilai. Penilai hanya memilih kalimat-kalimat atau kata-kata yang menggambarkan prestasi kerja dan karakteristik karyawan. 3. Metode peristiwa kritis. T. Hani Handoko menjelaskan, metode peristiwa kritis merupakan metode penilaian yang mendasarkan pada catatan-catatan penilaian yang menggambarkan perilaku karyawan sangat baik atau sangat jelek dalam kaitannya dengan pelaksanaan kerja. Yang keempat, field review method. Supaya tercapai penilaian yang lebih terstandarisasi, banyak perusahaan menggunakan metode peninjauan lapangan atau field review method. Selanjutnya, tes dan observasi presentasi kerja. Metode evaluasi kelompok. Ada beberapa teknik untuk mengevaluasi kelompok-kelompok karyawan. Penilaian seperti ini kebanyakan dilakukan oleh atasan langsung. Metode-metode penilaian kelompok berguna untuk mengambil kebijakan kenaikan upah, promosi, dan berbagai bentuk penghargaan organisasional karena dapat menghasilkan ranking karyawan dari yang terbaik sampai terburuk. Selanjutnya, hubungan penilaian kinerja dengan kinerja. Pertama, penilaian kinerja seseorang didasarkan pada hasil output dan biasanya disebut sebagai result oriented performance evaluation. Penilaian kinerja atas dasar result atau sasaran biasanya dilakukan dalam manajemen yang berbasis pada manajemen by objektif. Selanjutnya, penilaian kinerja merupakan hal yang sangat berisiko dikarenakan karyawan terlalu optimis melalui nilai mereka. Selain itu, karyawan juga mengetahui tentang kenaikan gaji, karir, dan ketenangan pikiran karyawan. Mungkin saja tergantung pada penilaian kinerja karyawan. Namun, tidak semua proses penilaian dianggap adil oleh karyawan. Cukup sekian presentasi dari kelompok 5. Apabila banyak kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.